dihebohkan oleh salah satu petani penanam kacang panjang, di mana dia punya lahan cukup luas. Memang saat itu mayoritas mereka adalah petani tanaman sayuran. Kebetulan si bapak salah satu orang ini yang kami maksud adalah orang tersebut lebih banyak menanam kacang panjang, termasuk dikombinasi dengan palawija yang lain, termasuk cabai. Di saat itulah seorang pemilik kebun kacang panjang kenapa merasa dihebohkan oleh tetangga petani. Di saat seorang pemilik kebun kacang panjang sedang teriak histeris, semua petani yang hadir, yang kebetulan kedapatan mendengar teriak histeris, berdatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas hasil penelusuran dengan semua petani yang ada di lingkup di kota pinggiran kota Jakarta. Mari kita simak sama-sama hasil penelusuran akan kami kupas agar Anda tahu apa dan bagaimana, ada apa di antara tanaman-tanaman kacang panjang yang sebagai objek utamanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat itu jam menunjukkan 8 pagi. Seluruh petani di mana adanya di kota pinggiran kota Jakarta saat itu dengan sibuknya menanam, berkebun, ada yang panen, ada yang sedang menanam. Mayoritas adalah di situ mengkhusus kebun tanaman sayuran, baik kacang panjang, terong, maupun cabai dan lain sebagainya, serta sejenisnya. Lantas salah satu petani pemilik kebun yang terluas, katakanlah dikenal adalah orang yang terkaya hasil panen kebunnya, adalah orang yang memiliki kebun yang terluas, mayoritas adalah kacang panjang. Di saat dia sedang panen dengan sendirinya tanpa dibantu orang lain, kurang lebih 1-2 jam setelah panen, kebiasaan beliau adalah memasukkan ke karungnya satu persatu. Setelah sudah cukup muat di karungnya, satu persatu diikat. Lantas beliau melanjutkan memetik kacang panjang tersebut karena saking luasnya. Setiap karung penuh diikat, setiap karung penuh diikat kembali. Entah kenapa setelah 2 jam kemudian beliau memetik adanya kacang panjang. Dia teriak histeris, membuat para petani tetangganya yang mendengarkan lantas lari mendekati orang yang teriak tersebut, masing-masing dengan kalimat senada, "Pak, ada apa Pak? Kenapa teriak-teriak Pak?" Tiba-tiba seorang bapak pemilik kebun kacang panjang sudah tergeletak dalam keadaan pingsan. Lantas para petani yang hadir, beberapa orang dengan kalimat senada, "Ini bagaimana nih?" Lantas satunya, "Udah dah, kita angkat yuk, kita bawa pulang." Pada saat dia lagi diangkat ke bawa pulang, kebetulan memang rumahnya tidak jauh, tiba-tiba ada seorang sesepuh yang sedang berjalan berpapasan. Lantas
menyapanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas mereka dengan ramai-ramai yang mengantarkan si bapak yang pingsan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lantas dilanjutkan oleh sesepuh yang baru mengucapkan salam, "Ini ada apa Pak? Kenapa dia gotong-gotong, ada apaan?" "Ini Pak, nggak tahu, saya juga kurang paham. Kok tiba-tiba dia pingsan. Tadi kami mendengarkan dia teriak histeris. Begitu ini teman-teman pada ngumpul mendekati ini orang ini, tiba-tiba udah pingsan Pak." Lantas seorang ahli spiritual tersebut, karena sudah cukup pengalaman banyak, berarti ada apa-apanya. Lantas, "Sekarang begini aja," kata si sepuh, "kalian taruh di sini, biar tiduran di rumput-rumput yang bersih ini." Gak lama kemudian seorang sesepuh dengan tenangnya dia berdoa dengan khusyuk. Tak lama kemudian beliau langsung mengusapkan kedua telapak tangannya, lantas disentuhnya wajahnya, termasuk jidat dan titik otaknya. Tak lama kemudian orang siuman yang kedapatan sebelumnya pingsan, beliau langsung duduk dan merasa kebingungan. Bahkan beliau bertanya, "Mohon maaf, ini ada apa Pak?" Kata orang yang habis pingsan mengatakan demikian. Lantas teman-temannya, tetangga petani mengatakan, "Bapak tadi kan teriak histeris, makanya kami rame-rame datangin. Katanya Bapak udah tergeletak pingsan. Kami gotong-gotong, untung ketemu sesepuh." Lantas sesepuh ngatasi, "Sampean, alhamdulillah sampean udah siuman." Lantas seorang sesepuh bertanya, "Pak, coba diingat-ingat, saat Bapak teriak histeris, ada apa? Coba ingat-ingat, pelan-pelan aja Pak." Karena dia masih bingung, lantas si bapak sesepuh minta tolong kepada salah satu orang yang ada di situ, "Pak, ada yang bawa minuman air putih nggak?" Kebetulan ada. Beliau kasih satu gelas, lantas didoakan, suruh diminumkan kepada orang tersebut. Tujuan seorang ahli sesepuh, katakanlah ahli spiritual, mengatakan bahwasanya kalau dia masih bingung, dikasih perantara minum air doa, insya Allah dia akan sempurna normal kembali seperti sedia kala. Ternyata memang betul adanya. Orang tersebut baru menjawab, "Oh iya Pak, saya baru ingat Pak, itu kacang saya banyak tuh Pak. Waduh, dapat berapa karung kacang panjang, saya lagi panen. Setiap sekarung penuh kan, lantas saya ikat, terus saya metik lagi, sekarung lagi udah penuh saya ikat. Begitu saya sudah 2 jam, rencana saya mau istirahat dulu di gubuk, mau minum, ngeteh, ngopi, rokok lah gitu. Tapi kebetulan ada kacang yang sudah saya petik, belum saya masukkan ke karung. Saya nyoba ngambil karung satu yang masih agak kurang tuh, mau saya masukkan ke situ, tujuan saya." Begitu dibuka, saya merasa dikejutkan dengan adanya di dalam karung tersebut yang tadinya kacang panjang, semua menjadi ular. Saya kaget yang satu. Begitu saya buka karung itu, talinya tiba-tiba kepalanya sudah siaga menerkam saya. Saya langsung di situ spontanitas saya teriak histeris. Nah, disitulah saya lupa. Lantas salah satu temannya mengatakan, "Ya itu kali lupanya langsung pingsan Bapak. Orang tadi udah tergeletak di mana ada kacang yang terbuka." Lantas seorang sesepuh mengatakan, "Yuk kita kembali ke sana Pak, ke tempat kebun Bapak," sambil melihat. Lantas mereka rame-rame didatengin. Terus seorang pemilik kebun mengatakan, "Pak," kepada sesepuh, "Pak, saya nggak apa-apa Pak, kesana Pak. Insya Allah saya bantu, kan ada saya pandu." Terus teman-teman banyak juga sambil berjalan mengatakan demikian. Setelah sampai di mana kebun orang telah pingsan berada, si sesepuh sambil ditunjukkan kepada pemilik kebun, "Ini kacangnya Pak." "Wah Pak, kok jadi kacang lagi Pak?"
ini yang saya buka, yang saya maksud. Tapi tiba-tiba tadi jadi berubah ular. Lantas ada 1-2 orang petani yang habis menolong dia karena tahu etika dia, cara bergaul dia dalam bertetangga, sudah mengetahui persis bahwasanya orang tersebut bakhil, dalam arti kata tidak pernah menyisihkan sebagian dari hartanya, sekalipun dia orang kaya, dikenal sukses dalam pertanian, bahkan tanahnya lebih luas dibanding dengan teman-teman tetangganya yang hanya berapa meter. Berbisik-bisik satu sama lain, lantas satunya jawil, katakanlah negor, udah diem, jangan membicarakan orang lain, gak baik. Lantas satunya, ya udah, diam, dengerin sesepuh lagi ngomong, kata salah satu temannya. Mohon maaf, kata sesepuh, Bapak, ini kebun Bapak luas banget ya? Iya Pak. Alhamdulillah, barakallah, Allah memberikan rezeki, nikmat hidup, barakallah. Begini Pak, ini mohon maaf ya, sebelumnya barangkali saya lancang. Setelah saya mengenal Bapak, menyentuh Bapak, ini bukan saya mau suzon. Sebagai sesama hamba Allah, satu akidah memang harus saling mengingatkan. Syukur-syukur sih sudah dijalankan. Maksud saya, kita harus selalu menyisihkan hasil apa yang kita usahakan, sekecil apapun kita sisihkan bagian orang lain yang punya hak menerimanya. Apakah Bapak sudah melakukan hal ini? Lantas si orang tersebut yang memiliki kedapatan tanah tersebut, dia bingung, malah menundukkan kepala, seakan merasa malu karena dia merasakan belum pernah menjalankan hal itu. Lantas teman-temannya berbisik-bisik lagi, tuh rasain kan. Lantas satunya, emang dia bakhil, nggak pernah bukan penderma, padahal dia orang kaya raya. Lihat aja tuh, panen kacang panjang aja sendiri ya, nyuruh orang itu kan salah satu berbagi, jadi orang lain bisa merasakan, ikut kerja, dapat hasil, katakanlah bayaran, itu kan namanya berbagi, kata salah satu temannya. Terus satunya ngomong lagi, barangkali lagi diuji kali ini teguran. Terus lantas seorang sesepuh melanjutkan pembicaraan dengan orang pemilik kebun yang baru saja pingsan. Begini Pak, kalau Bapak tidak mau menjawab, saya hanya masukkan aja. Syukur-syukur Bapak bisa menjalankan apa yang saya omongkan. Insya Allah. Nyatanya ini kacang masih utuh kacang. Tadi Bapak melihat katanya ular kan. Itu salah satu contoh bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya Bapak dapat teguran dari Allah. Nyatanya ini kembali masih kacang, bukan ular. Coba Bapak buka salah satu yang masih terikat. Lantas si Bapak itu mengikuti apa yang dikatakan oleh sesepuh. Begitu dibuka lagi, dia langsung jongkang atau ke belakang, kaget dibuatnya. Ternyata di situ begitu dia buka, berubah penglihatan dia adalah ular. Lantas sesepuh karena merasa penasaran, kenapa dia bisa jatuh membuka tali karung yang ada kacang. Begitu si sesepuh melihatnya, tetap masih kacang. Jadi seorang sesepuh sudah bisa menerjemahkan apa yang dimaksud. Itu salah satu teguran, salah satu contoh orang yang bakhil tidak pernah berbagi terhadap sesama. Sedangkan Islam mengajarkan hukum-hukum membagi zakat, apalagi hasil panen yang melimpah ruah. Panen pun hanya dipaneni sendiri, tidak mau melibatkan orang lain, apalagi berbagi sekian persen hak orang lain.
Lantas seorang sesepuh berbicara kembali, orang yang bekas jatuh tadi kebetulan membuka karung yang selanjutnya. Begini Pak, saya nggak usah bertanya lagi dengan Bapak. Bapak tadi membuka pasti sama dengan yang pertama. Cuma karena Bapak ada saya, Bapak tidak pingsan. Karena ada kawan-kawan, tadi kan Bapak sendirian. Bapak tadi melihat ular lagi ya. Dia hanya menganggukkan kepala, tidak sanggup berbicara. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya sekecil apapun pendapatan kita, ada hak orang lain. Tolong jalankan dengan baik Pak. Insya Allah tidak akan pernah miskin kita. Sekalipun uang 100.000 diambillah misalnya 2,5%, kita jangan takut kekurangan uang atau menjadi miskin. Justru malah sebaliknya, Allah akan memberikan rezeki yang lebih dari doa-doa orang dibantu. Apalagi Bapak peduli dengan anak yatim. Subhanallah, insya Allah Pak. Lantas orang tersebut tiba-tiba sungkem bersujud di hadapan seorang sesepuh sambil menangis. Memang betul Pak, saya mengakui Pak, teman-teman saya minta maaf ya, selama ini saya punya tetangga berkebun juga sama males bergaul. Tapi kalian peduli dengan adanya saya pingsan, masih mau membantu saya. Saya memang tertutup hatinya. Barangkali ini sudah waktunya teguran buat saya. Saya terima kasih banyak. Bisa ketemu sesepuh juga, bisa nyatu dengan teman-teman di sini. Mohon maaf teman-teman ya. Barangkali selama ini saya tertutup hatinya. Mohon ditegur kalau saya punya kekurangan dan saya minta maaf kalau saya punya salah. Lantas seorang sesepuh mengatakan kembali, begini Pak, yang namanya manusia memang tempatnya orang salah, baik salah yang sengaja maupun tak disengaja. Malah saya bangga dengan Anda. Sehebat seberat apapun orang punya dosa, kalau sudah mengakui salah, itu yang paling terhebat. Sebaik-baiknya manusia yang mau mengakui dan bertobat di hadapan Allah. Lantas orang lain yang mendengarkan dengan menyimak dengan serius sambil menganggukkan kepala. Lantas satunya berbisik lagi, barangkali sudah waktunya kali Bang dia untuk bertobat. Mudah-mudahan hatinya terbuka menjadi orang yang penderma, kata salah satu teman yang telah membantunya yang dia waktu kesurupan. Lantas satunya, iya betul. Lantas seorang sesepuh mengatakan, ya sudah Pak, Bapak bagaimana, mau dilanjut? Kata seorang sesepuh kepada si petani yang sedang panen kacang yang baru saja pingsan. Enggak Pak, dengan keadaan ini saya jadi agak lemas badan Pak, saya mau pulang aja istirahat. Terus bagaimana, kata sesepuh, dengan barang-barang Bapak yang sudah dimasukin ke karung? Oh, saya nelpon dulu ke anak, nanti manggil pembelinya, kan biasa dia datang kemari Pak. Mudah-mudahan dia ada. Gak lama kemudian seorang pemilik petani yang sukses sedang bicara melalui telepon. Tak lama kemudian si pembelinya hadir. Dibawalah barang-barang yang kacang-kacang yang sudah dipanen oleh pemiliknya. Disitulah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai, kami jabarkan kembali untuk kita semua, agar semoga dapat menambah wawasan buat kita semua untuk membuka mata hati seseorang yang berhati tertutup, tidak mau mengenal kepada siapapun. Orang bilang bakhil, jadikanlah hamba Allah yang penderma, karena hukum-hukum Islam sudah jelas. 2,5% harus disisihkan. Sekecil apapun pendapatan kita, itu ada hak orang lain. Insya Allah berkah. Jangan takut miskin hanya karena sisihan uang kecil atau bagian orang lain harus disisihkan. Justru akan sebaliknya, dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan, akan membuat berkah, rezeki lancar, orangnya sehat, berkah,
partai tidak akan pernah habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.